Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, kembali kita mengikuti wanita surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, taruhlah perkataan dan hikmat marifat-Mu di mulut hamba-Mu ini, agar hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang Bapa kehendaki untuk diutarakan. Urapi aku ya Bapa, agar menjadi pesan yang berkuasa menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku sekalian, yang pertama saya mengingatkan bahwa tidak mungkin kita tidak hidup dalam persoalan. Tidak mungkin kita hidup bebas dari kesukaran. Tidak mungkin kita bisa bebas dari problem. Kita hidup di telaga di mana banyak persoalan dan pergumulan. Ini telaga kehidupan, bukan Firdaus, bukan Eden, bukan taman tanpa persoalan. Yang ditunggu manusia itu 3, saudara. Yang pertama persoalan, yang kedua sakit, yang ketiga proses penuaan dan meninggal dunia. Saya sering kemukakan ini. Dan inilah realitas hidup. Dan ini juga yang membuat kita dapat menyimpulkan hidup ini adalah tragis. Jadi kalau sekarang saudara memiliki persoalan, kesukaran, problem, itu hal yang tidak harus kita alami. Ya, istilahnya itu bagian integral dalam hidup kita, bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kalau kita melengkapi diri kita dengan pemahaman ini, maka jika kita menghadapi masalah, kita menghadapi problem, kita menghadapi kesukaran-kesukaran, kita lebih kuat. Ya, kita lebih tabah. Celakalah orang yang mengajarkan orang lain bahwa menjalani hidup itu bisa tanpa persoalan. Tidak mungkin. Bahkan kalau kita tidak memiliki persoalan pribadi, kita harus mempermasalahkan persoalan orang lain. Jadi persoalan juga. Tentu orang-orang seperti ini langka, saudara. Orang yang Tuhan izinkan tidak memiliki persoalan, kemudian dia mencari persoalan orang untuk membantu orang lain. Nah ini jarang sekali, saudara. Banyak orang yang ketika hidup tanpa persoalan, ekonomi baik, kesehatan baik, keluarga kelihatan harmoni dan memang harmoni. Orang tidak merasa membutuhkan siapa-siapa, bahkan tidak merasa membutuhkan Tuhan. Kalaupun ke gereja, dasarnya bukan karena mau membutuhkan Tuhan. Dasarnya karena memang menjadi kewajiban manusia bertuhan. Dan biasanya orang-orang seperti ini memanfaatkan gereja juga untuk kesenangan, kepentingan, pemuasan diri sendiri. Ini faktanya, saudaraku. Orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Tuhan beri dia keadaan yang baik, tidak punya masalah ekonomi, kesehatan, rumah tangga. Mestinya kondisi ini, kondisi yang sangat baik untuk memberi perhatian kepada pekerjaan Tuhan. Tapi sayang banyak orang merenggut, meraih apapun yang ada pada dirinya untuk kesenangan sendiri tanpa mempertanyakan kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan sebagai seorang yang diberkati. Kalau saudara termasuk orang seperti ini, saya ingatkan, bertobatlah. Jangan sampai nanti saudara ditimpa masalah baru saudara tahu, saya mestinya memperhatikan orang. Kalau kondisiku begini bagaimana bisa memperhatikan orang? Ya enggak bisa lah. Nah banyak orang tidak mengerti, tidak memahami hal ini. Tetapi yang penting pada kesempatan ini, saya mau memberitahu kepada saudara-saudara sekalian ini satu hal ini. Bahwa hidup pasti ada masalah.
Memang besar kecilnya masalah itu relatif. Relatif itu bukan dengan sendirinya ada. Tuhan yang mengatur. Kalau ini bebannya mesti 5 kilo, itu 10 kilo, itu 15, yang sana 20, yang sana 30. Wah, yang itu bisa 100. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka jelas tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Kalau sekarang saudara ada dalam persoalan, kesulitan berat, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan saudara berkata, Tuhan itu ada enggak sih? Nah, Tuhan itu ada enggak sih? Ini nampak orang-orang yang tidak mengerti Tuhan. Tuhan itu ada enggak sih? Mestinya kita yakin Allah itu ada tanpa kita pikirkan. Ya. Karena memang tidak perlu kita pikirkan mengenai keyakinan terhadap Allah yang hidup. Itu dengan otomatisnya kita memiliki irama yang mempercayai Dia. Saudara dan saya pasti punya persoalan. Hari ini pun saya punya persoalan. Nah, kalau orang tidak memiliki persoalan, tadi saya katakan, dia harus memperhatikan dua hal. Yang kedua, persoalan orang lain. Itu yang kedua sebenarnya. Yang pertama, persoalan kekudusan, persoalan kesucian. Dan kita selalu punya dua persoalan ini. Sampai menutup mata. Persoalan kita itu kekudusan. Yang kedua, bagaimana memikul beban orang lain atau memikul salib. Kalau Tuhan memberi saudara keadaan yang tidak memiliki persoalan menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, apakah itu persoalan ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan lain-lain, kita harus fokus untuk mencapai kesucian. Kesucian Allah. Kesucian Allah bukan hanya menjadi orang baik, bukan sekedar menjadi orang baik, tetapi menjadi seorang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Selalu ada persoalan bukan? Tidak mungkin tidak ada persoalan. Jika Tuhan berkata semua ditambahkan kepadamu kalau kamu mendahulukan kerajaan Allah, artinya Tuhan tidak akan membuat kamu sulit terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau kamu sungguh-sungguh mendahulukan kerajaan Allah, semua ditambahkan, artinya terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, di mana Tuhan berkata, burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia dandani. Jangan khawatir akan hal itu. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Artinya Tuhan akan membuat saudara tidak punya masalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Hal itu dimaksudkan oleh Tuhan supaya pencarianmu akan harta di surga, yaitu kumpulkan harta di surga. Ayat sebelumnya, ya, kalau Matius 6 ayat 33 mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kamu sungguh-sungguh berusaha menjadi anak-anak Allah yang berkenan, jangan khawatir, pemenuhan kebutuhan jasmani akan Tuhan berikan. Semua ditambahkan. Penambahan itu bukan supaya kita bisa menikmati hidup nyaman di bumi seperti versi manusia di luar umat pilihan Allah menikmati dunia. Tuhan membuat kebutuhan jasmani kita terpenuhi, masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani selesai, supaya kita, yang pertama, mempersoalkan kesucian hidup. Yang kedua, memperkarakan orang lain. Dan biasanya kalau saudara sungguh-sungguh mau bertumbuh dalam iman dan bersedia, saudaraku sekalian, ya, hidup suci, bersedia berkorban bagi orang lain, Tuhan akan menambahkan semua. Sehingga pencarianmu akan kerajaan Allah, pencarianmu mengumpulkan harta di surga, Tuhan buat saudara tidak terganggu. Saya ulangi, kalau saudara mendahulukan kerajaan Allah, sungguh-sungguh mau menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang baik, pemenuhan kebutuhan jasmani jangan dipusingkan, Tuhan akan beri.
Tapi Tuhan memberi ini demi supaya kamu mengumpulkan harta di surga. Jangan kita tidak punya persoalan, masalah jasmani, makan minum, kita sehat. Lalu kita mikir bagaimana mencari kesenangan dunia. Bagaimana bisa wisata sejauh-jauhnya. Bukan tidak boleh wisata. Tapi jangan jadikan itu kebahagiaanmu, karena kebahagiaan kita hanya Tuhan. Kalau saudara punya kehidupan yang tidak bermasalah, ekonomi baik, rumah tangga baik, semua serba baik, usaha baik. Jangan yang saudara pikirkan adalah, aku mau beli apa lagi? Aku mau bangun perusahaan apa lagi? Akhirnya saudara meninggal dunia dalam keadaan miskin seperti Lukas pasal 12. Orang kaya yang terus mau menambah besar ya lumbungnya. Akhirnya mati, dia tidak membawa apa-apa. Tidak kaya di hadapan Allah. Tetapi kalau kita, saudara, ketika Tuhan memberikan kita berkat, kita tidak punya masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang pertama kita persoalkan kesucian. Yang kedua yang kita persoalkan adalah bagaimana menolong orang lain. Ini persoalan yang pertama yang akan menjadi persoalan sampai kita meninggal. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela, tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Jadi kalau saudara punya persoalan, saudara jangan kaget karena itu bagian hidup saudara. Kalau saudara tidak punya persoalan-persoalan berat, ada persoalan pasti ada tapi tidak berat, kecil-kecil, supaya saudara fokus pada kesucian hidupmu, itu persoalan. Yang kedua, melihat kebutuhan orang lain. Masalah-masalah yang dihadapi orang lain. Dan kita harus mesti menopang atau menolong mereka. Nah sekarang persoalannya, bagaimana dengan orang-orang, saudara, yang sekarang ada dalam persoalan-persoalan berat? Ini masalahnya. Saudara, penting sekali untuk saudara ketahui atau saudara pahami bahwa Tuhan tidak bisa menyempurnakan, mengubah orang tanpa persoalan, tanpa masalah. Ternyata masalah itu media Tuhan menyempurnakan kita. Fasilitas Tuhan untuk memberikan berkat kekal, artinya mendewasakan kita. Nah, banyak orang ketika menghadapi persoalan, dia merasa langit hidupnya rubuh. Dia merasa bahwa hidupnya sudah selesai di situ. Ya, jatuh miskin. Yang tadinya rumah pribadi besar, sekarang hanya rumah kontrak kecil. Jangan merasa engkau kiamat. Juga anak-anak muda yang melihat situasi itu, jangan merasa hidup kamu sudah kiamat. Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita, saudara. Percaya, Tuhan memiliki banyak cara. Jadi kalau sekarang saudara dalam pergumulan,
saudara dalam persoalan ya, saudara mestinya ya, yang pertama menerima kenyataan itu. Lalu yang kedua, saudara harus menemukan bagian mana dalam hidup saudara yang sedang diproses oleh Tuhan. Bagian mana dalam hidup saudara yang sebenarnya sedang diproses oleh Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menghancurkan kesombonganmu, ya, merusak kebiasaanmu menipu dan bohong, atau dosa-dosa lain yang sebenarnya harus saudara tanggalkan. Ternyata melalui kejadian-kejadian itu, Tuhan mau membuat kita bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Luar biasa, saudara. Ada berkat di dalamnya. Tadi sudah saya beritahu, kalau saudara hidup tanpa ada masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, ketahuilah saudaraku sekalian, bahwa saudara harus punya persoalan baru. Yang pertama, mengejar kesucian. Ini tidak mudah. Lalu yang kedua, mengejar keselamatan orang lain yang kita bawa ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara pastikan ini, saudara. Kalau engkau hidup tanpa masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, gumuli kesucian dan perhatikan pekerjaan Tuhan. Tolonglah sesamamu. Kalau sekarang sudah dalam persoalan-persoalan berat, terimalah karena memang kita tidak bisa menolak persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan kita alami. Lalu carilah bagian mana dalam hidup kita yang melalui persoalan itu mau diubah Tuhan. Percayalah melalui persoalan-persoalan tersebut, oh ternyata Tuhan menyediakan berkat kekal, mempersiapkan kita kepada kekekalan. Mungkin Anda berkata, setuju Pak, tapi Pak Eras tidak tahu penderitaan saya yang berat. Aduh, Bapak tidak ngerti. Oke. Saya tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Tuhan tidak akan pernah memberikan saudara kesulitan, pencobaan melampaui kekuatanmu. Tuhan pasti buka jalan. Pasti Tuhan menolong. Nah, saudara-saudara yang dalam persoalan-persoalan berat ini seringkali merasa Tuhan itu meninggalkan dirinya. Kenapa? Karena situasi berlarut-larut, seakan-akan sampai mati kita akan terus didera oleh masalah itu. Tidak akan, saudara. Tuhan punya banyak cara untuk memanggil kita. Ya. Tidak percaya bahwa Tuhan yang hidup tidak akan merusak hidup kita dengan persoalan-persoalan yang berat. Tuhan tahu bagaimana membentuk kita, menyempurnakan kita lewat masalah-masalah tersebut. Jadi welcome, masalah harus dihadapi. Dua, yakin aku bisa mengatasinya. Karena segala persoalan hidup, kesulitan-kesulitannya tidak melampaui kekuatan kita. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah, kita harus percaya ada berkat di dalamnya, ada nutrisi jiwa kita. Satu lagu yang belum lama ini juga saya ubah. Melalui semua itu, lebih ku kenal dirimu Bapa, Allah yang hidup, nyata hadirmu dalam hidupku. Melalui semua itu, ku alami kasih-Mu Bapa, Elohim Yahweh, Bapa yang baik, menyertaiku. Semua yang terjadi ada berkat-Mu di dalamnya. Itulah rancangan-Mu demi hidup kekalku. Walau tak mengerti apa yang terjadi, aku
percaya kepadamu. Biar tak ku pahami mengapa begini, tetap ku percaya padamu. Setingginya langit dari bumi, demikian jalanmu dari jalanku. Rancanganmu indah bagiku, menjadi sempurna sepertimu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalanmu dari jalanku. Rancanganmu indah bagiku, menjadi sempurna sepertimu. Saudara, melalui semua itu ternyata Tuhan kasih kita berkat kekal. Jadi saudara percaya di balik keadaanmu yang menyakitkan, melukai, ada berkat kekal. Ya. Dan Tuhan pasti menyelesaikan masalah itu pada waktunya. Nah, di sini muncul persoalan baru. Banyak orang tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Dia mau cepat-cepat. Padahal Tuhan proses kita untuk dewasa lewat persoalan itu pada tempo, waktu, durasi waktu tertentu. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Ya, dulu waktu kecil ya, kalau orang tua masak apa gitu, anak-anak mau cepat selesai, mau cepat makan, dia bawa piring, dia bawa ke dekat mamanya, bilang, "Mam, makan." Mama bilang, "Tunggu nak, tunggu belum matang." Anak kadang-kadang masih ngotot minta mamanya meleng, dia buka itu penutup sayur atau apa, dia ambil itu. Mamanya lihat, "Nak, belum, coba dimakan." Iya, masih mentah. Nah, Tuhan tahu kapan masa matang dari kehidupan rohani kita. Jadi Tuhan memproses kita. Ya, kita harus tahu timetable Tuhan. Waktu Tuhan, skenario Tuhan, roster Tuhan, jadwal Tuhan. Setan akan menipu saudara, membujuk-bujuk saudara untuk bisa memaksa Tuhan agar Tuhan segera menolong saudara. Saudara jangan ngawur, Tuhan itu bijaksana. Tuhan tahu. Kalau setan berbisik di telingamu, lihat masa depanmu betapa gelapnya. Tidak jelas kan? Memang Tuhan itu memberi keadaan macam ini. Itu fitnah. Kalau kita tidak bisa melihat 10 meter depan kita, kita lihat 1 meter depan kita yang bisa kita lewati. 1 meter, 2 meter kita lewati. Setelah 2 masuk meter ketiga, kita bisa sampai tujuan, saudara. Jadi kita jangan memaksa waktumu untuk tergelar, tetapi menerima waktu Tuhan. Alkitab mengatakan begini, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, artinya menantikan Allah. Ya, dengan kalimat ini sebenarnya dikesankan kepada kita bahwa Tuhan pasti datang. Tetapi saudara, waktu Tuhan, ini yang penting. Jadi kalau kita dalam persoalan berat, sulit, kita kehilangan damai, kita kehilangan sukacita, hidup kita terbelenggu oleh masalah, serahkan dalam tangan Tuhan. Anda dengan yakin masalah memang harus dihadapi, tapi pasti nggak melampaui kekuatan, dan Tuhan campur tangan. Pasti ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Kita harus percaya itu, saudaraku. Mata kita harus tertuju ke Tuhan.
Ya, ada saat-saat di mana masalah kita tidak bisa kita uraikan, tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Kita tengadah ke Tuhan. Kita memandang Tuhan. Percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Saya karang satu lagu juga, saudara. Lagunya ini. Dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu, ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu. Bapa, angkatlah aku. Pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu kekal Bapa, tak pernah meninggalkan diriku. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Tuhan itu bisa diandalkan, saudara. Pasti bisa. Kalau kita berseru kepadanya dan membawa persoalan kita, Tuhan pasti menolong. Tapi cara dan waktunya harus saudara perhatikan. Bukan cara dan waktumu, tapi cara dan waktu Tuhan. Melalui Abam Anda bertanya, Alkitab menjawab, saya membaca, saya menemukan, saya melihat banyak masalah yang dihadapi saudara. Bahkan masalah-masalah berat yang melampaui kemampuan saudara. Ya, makanya kalau saya membaca, menjawab pertanyaan-pertanyaan Abam itu, kalau sudah 2 saja, aduh udah letih saudara. Karena masuk kepada persoalan jemaat, persoalan saudara. Aduh, dan saya tidak bisa bicara banyak karena pertanyaan begitu banyak. Saya harus menjawab prinsip-prinsipnya. Saya khawatir mungkin ada yang tidak tahu maksud jawaban saya itu. Tapi kiranya Roh Kudus menolong saudaraku, menolong saudara. Saya menemukan ada ibu-ibu yang hidup dalam kemiskinan ekonomi, dalam kemiskinan kasih sayang, bahkan terancam untuk bunuh diri. Ini bahaya nih saudara. Kuasa gelap setan itu senang kalau orang bunuh diri, karena menjadi temannya di neraka. Saya beritahu kepada ibu-ibu seperti ini, persoalan tidak bisa ibu hindari. Sekarang ibu dalam kondisi seperti ini, nantikan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, nantikan Tuhan, lalu sabar terhadap pertolongan Tuhan. 1 minggu Tuhan belum tolong, 2 minggu dia tunggu lagi, 4 minggu dia tunggu. Bulan kedua muncul, bulan pertama lewat, bulan kedua muncul masalah baru lagi. Tapi Tuhan pasti menolong. Pasti ada jalan keluar. Jadi masalah lama lewat, masalah baru muncul. Lalu Tuhan kok nggak nolong-nolong ya? Ada jadwal Tuhan. Bulan ini belum ditolong, bulan depan Tuhan bisa tolong. Walau mungkin juga muncul masalah baru. Dia setia, Bapak Ibu. Sekarang siapa di antara saudara yang punya persoalan-persoalan berat? Yang saudara berkata ini tidak bisa kupecahkan. Sering Tuhan memang mengizinkan masalah itu harus waktunya ada, panjang. Karena memproses kita untuk sempurna. Mengajar kita percaya kepada Tuhan. Dan belajar mengandalkan Dia. Belajar mempercayai Allah itu hidup dan nyata. Saya selalu ingat bagaimana Abraham 1/4 abad menunggu anaknya.
Walaupun dia sudah ganti nama dari Abram menjadi Abraham. Walaupun Tuhan sudah berkata bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tetap dia belum punya anak. 1/4 abad, bayangkan. Di situ Abram belajar percaya. Maukah saudara belajar percaya? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan baik. Tuhan tidak mencelakai kita. Tuhan pasti menolong kita pada waktunya. Pada waktu yang tepat. Lagu tadi saudara sekalian. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Ini firman akan memberi kekuatan bagi saudara. Tuhan tidak buru-buru dan Tuhan juga tidak lambat-lambat, tepat menantikan Tuhan. Timetable, jadwal, rosternya Tuhan. Biar Tuhan bekerja dengan sempurna. Ya, jangan saudara ganggu dengan keinginan saudara. Tuhan tolong aku dengan cara ini, hari ini. Aku mau Tuhan tolong aku dengan cara ini, dalam 2 hari ini selesai. Itu enggak boleh. Aku serahkan dalam tangan-Mu, aku tidak berdaya Tuhan. Aku menanti-nantikan pertolongan-Mu, dan aku mengikuti jejak-Mu, dan aku mau belajar bagian mana dalam hidupku yang sedang Engkau proses. Kesombonganku kah? Ketidakjujuranku kah? Tidak kudusnya pikiranku dan lain sebagainya. Tuhan akan memberikan kepada saudara tuntunan. Inilah pesan Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari angkat tanganmu. Berkat dari Elohim Yahweh Bapa di surga. Dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Turunan saudara. Menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.